Waalaikumsalam. Udah Iqbal. Halo, selamat pagi Iqbal. Selamat pagi, Bu. Oke. Iqbal, makasih banyak ya udah datang ke sini buat melakukan konseling individu sama ibu. Iqbal tahu nggak konseling individu itu apa? Tahu. Apa coba kalau tahu konseling individu tuh? Kalau nggak tahu ibu kasih tahu. Kalau tahu emang apa konseling individu? Itu Nah, kayak ibu jelasin dulu ya. Konseling individu itu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselornya ibu. Nah, kepada konselingnya Iqbal, oke. Nah, untuk mengentaskan itu menyelesaikan atau mencari solusi ya dalam suatu masalah yang dihadapi konseling. Jadi, konseling individu itu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor, ibu konselornya kepada Iqbal, konselingnya untuk mengentaskan masalah-masalah yang Iqbal hadapi. Oke. Nanti kedepannya kita akan mengidentifikasi masalah apa yang muncul dari Iqbal atau yang Iqbal rasakan. Nah, kemudian konseling ini tujuannya itu tadi untuk mengentaskan masalah, menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah, supaya Iqbal bisa memahami lebih dalam apa sih permasalahan dari diri aku gitu ya. Terus juga manfaat lainnya itu supaya bisa diatasi masalah-masalah yang Iqbal rasakan. Kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, terus juga untuk lebih mengembangkan potensi apa yang Iqbal punya, yang Iqbal belum sadari atau Iqbal belum bisa kembangkan. Oke? Dalam konseling individu ini ada asas-asas. Bu, asas-asas itu apa sih? Asas-asas itu seperti ketentuan atau prinsip-prinsip. Oke. Nah, ada yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi, nanti kalau Iqbal cerita apapun ke ibu, curhat apapun ke ibu tentang apa yang Iqbal rasakan, itu insya Allah ini akan aman karena tadi sifatnya rahasia. Jadi, ada asas kerahasiaan, prinsip rahasia di antara ibu dan Iqbal dan ibu. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Iqbal datang ke sini melakukan konseling ke ibu sukarela atau paksaan? Sukarela. Jadi nggak ada paksaan? Ada. Oke. Terus yang ketiga asas keterbukaan. Jadi Iqbal harus terbuka sama ibu. Kalau Iqbal tuh masalahnya apa? Ada kendalanya di mana? Nah, kita ini ada asas keterbukaan. Hal-hal yang bisa Iqbal ceritakan supaya nanti masalahnya bisa dicari solusinya. Oke? Jadi yang pertama tadi ada asas kerahasiaan, sifatnya rahasia. Yang kedua asas kesukarelaan. Iqbal sukarela. Oke. Yang ketiga asas keterbukaan. Iqbal nanti bersedia nggak terbuka ke ibu cerita apa yang Iqbal rasakan atau Iqbal alami? Bersedia. Untuk itu, ibu akan memaparkan sedikit gambaran nanti konseling kita gimana ya. Nah, Iqbal ini ibu identifikasi masalahnya dari hasil observasi lapangan. Iqbal di kelas ini terlihat kurang semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Kayak Iqbal lebih diem, terus kurang aktif, terus kurang ceria dari sebelum-sebelumnya. Iqbal merasakan? Iya. Terus yang keduanya itu dilihat dari hasil belajar, Iqbal mengalami penurunan dari sebelum-sebelumnya. Hasil belajar kemarin mengalami penurunan dari hasil belajar sebelum-sebelumnya. Iqbal merasakan enggak? Merasa. Yang ketiga itu dari hasil rekapan absensi oleh wali kelas terlihat siswa, maksudnya Iqbal banyak nggak masuknya. Merasa nggak Iqbal sering nggak masuk atau beberapa hari nggak masuk? Merasa. Berarti dari masalah-masalah tadi emang Iqbal juga merasakan ya. Yang pertama di kelas cenderung diem, yang kedua nilainya sedikit menurun, yang ketiga absennya ya. Oke. Nah, konseling individu yang mau kita lakuin ini, ibu mau pakai teknik atau metode pendekatan RIBT. Mungkin Iqbal bingung, ibu pendekatan RIBT itu apa? Nah, pendekatan ini
pendekatan yang mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Kalau bahasa anak sekolahnya, merubah pikiran-pikiran negatif ke pikiran-pikiran positif. Oke? Ya, misalkan Iqbal punya pikiran negatif, nah akan kita ubah ke pikiran positif. Sebelum itu, Ibu mau nanya, kenapa sih masalah-masalah tadi yang disebutin bisa muncul? Kenapa Iqbal kelihatan cenderung lebih diem di kelas? Terus kenapa nilainya sedikit menurun dari sebelum-sebelumnya, padahal dari sebelum-sebelumnya besar. Terus makeup absensi juga, kenapa Iqbal beberapa hari belakangan itu sering gak masuk dibanding sebelum-sebelumnya yang rajin. Iqbal ngerasa nggak ada masalah atau ada yang Iqbal rasain dalam diri Iqbal? Ya Bu, aku merasa. Apa sih yang kamu rasain sampai semangat belajar kamu nurun, terus kelihatan murung di kelas? Boleh cerita nggak ke Ibu yang Iqbal rasain itu apa? Boleh apa ya? Pertama, bahasa susah. Yang kedua, sering kecapean. Yang ketiga, teman-teman di kelas gak nyaman. Maksud tadi tugasnya susah tuh pelajarannya cenderung susah gitu. Ya bagi Iqbal pikirin itu pelajarannya susah. Yang kedua tadi sering kecapean. Maksudnya sering kecapean tuh kayak gimana? Iqbal kalau berpikir keras atau terlalu aktif, Iqbal suka kecapean. Kalau kecapean gimana biasanya reaksi tubuh Iqbal? Sakit atau gimana? Paling lemes doang. Oh lemes. Jadi kalau Iqbal berpikir berlebihan atau kegiatan berlebihan itu nanti Iqbal kecapean, lemas gitu. Terus yang ketiga, teman-temannya nggak nyaman. Maksudnya Iqbal di kelas itu kurang nyaman sama teman-temannya. Kayak apa yang bikin Iqbal ngerasa gak nyaman sama mereka tuh karena apa? Paling teman-teman di kelas berisik. Oh berisik. Terus suka teriak-teriak. Jadi bikin Iqbal gak nyaman, bikin Iqbal gak fokus gitu. Oke, nah Iqbal kan tadi udah cerita ke Ibu ya, apa yang bikin pikiran Iqbal terganggu. Nah, Ibu kan tadi udah bilang kalau ini konseling kita akan menggunakan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Bahasa kitanya merubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif, pikiran yang irasional menjadi pikiran rasional. Pakai metode self talk. Self talk itu berbicara pada diri sendiri gitu. Nah, sekarang tadi yang Iqbal sebutin tadi masalah Iqbal, boleh nggak ditulis di kertas ini pikiran-pikiran tadi Iqbal, masalah-masalah yang tadi Iqbal sebutin. Tadi apa aja? Apa namanya itu yang membuat Iqbal semangatnya menjadi menurun? Terus apa lagi? Yang bikin Iqbal semangatnya turun, yang bikin motivasi Iqbal rendah. Bahkan ini udah nulis ya, self love negatif. Bu, self love itu apa sih? Nah, self love ini berbicara pada diri sendiri. Iqbal pernah kan? Atau Ibu nanya dulu deh, Iqbal pernah nggak sih suka kadang ngomong di dalam hati, ngomong aku bisa nggak ya kayak gitu, aku ganteng nggak ya kayak gitu, pernah nggak? Nah itu self talk itu berbicara pada diri sendiri. Self talk ini berbicara pada diri sendiri ya, bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah ada yang negatif, ada yang positif. Kalau negatif nanti mempengaruhi pikiran kita negatif, nanti yang terjadi juga negatif. Kalau berbicara pada diri sendiri yang positif,
pikiran kitanya positif, nanti yang terjadi juga pasti positif. Bahkan tau nggak negatif itu apa? Negatif tuh lebih cara yang baik, Iya, kalau positif, lebih cara yang baik. nah pinter. Sekarang Iqbal kan udah nulis self talk negatifnya. Coba deh Iqbal nulis self talk positifnya. Berarti kebalikannya dari ini. Tadi kan Iqbal nulis tugas dan pelajarannya susah. Berarti self talk positifnya apa? Iqbal harus percaya tugas dan pelajarannya gampang kalau Iqbal belajar. Coba tulisan Iqbal. Kebalikan dari yang tadi kan susah. Berarti yang di sini yang bisa pakai positifnya Iqbal harus percaya nih tugas sama pelajarannya itu gampang. Apalagi kalau kita belajar. Kalau kita mau belajar. Terus yang kedua, tadi kan sering kecapean. Maksud Iqbal sering kecapean itu, tadi Iqbal cerita ke ibu kalau Iqbal terlalu kecapean jadi lemas gitu ya. Berarti kebalikannya apa? Aku akan menjaga kesehatan. Boleh. Terus selanjutnya rubah self-talk negatif Iqbal tadi, teman-teman di sekolah nggak bikin nyaman. Karena rubah pikiran jadi positif. Teman-teman boleh nggak Iqbal sebutin dulu sekali, diulang lagi. Jadi self-talk negatifnya, terus baru self-talk positifnya. Satu, tugasnya susah. Iya. Dua, sering kecapean. Tiga, teman-teman di sekolah tidak nyaman. Iya. Self-talk positif. Satu, tugasnya gampang kalau kita mau belajar. Dua, aku akan menjaga kesehatan. Tiga, teman-teman di sekolah nyaman. Oke, jadi Iqbal harus berubah nih tadi dari pikiran negatif Iqbal. Nah, Iqbal berpikir susah, nggak bisa nih lewatin pelajarannya. Dirubah jadi pikiran positif. Tugasnya bakal gampang kalau kita mau belajar. Terus tadi sering kecapean, berarti harus diubah. Iqbal harus bisa Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan kita. Terus teman-teman di sekolahnya kurang nyaman, harus dirubah pikirannya. Jadi Teman-teman di sekolah nyaman. nyaman atau membuat Iqbal merasa nyaman. Nah gitu, jadi kalau kita berpikir yang negatif, nanti yang terjadi negatif. Kalau kita berpikir yang positif, yang terjadi juga akan positif. Berarti langkah selanjutnya yang bisa Iqbal ambil supaya masalah ini nggak sering terjadi itu apa? Berarti Iqbal harus sering berpikir. Sering berpikir apa? Berpikir positif. Nah, Ibu, di sini kan konseling ini untuk mengentaskan permasalahan Iqbal yang tadi motivasi belajar Iqbal itu rendah. Iqbal tahu nggak motivasi itu apa? Enggak. Kalau enggak Ibu kasih tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi motivasi itu suatu dorongan ya, suatu dorongan. Kemudian penggerak yang ada di dalam diri Iqbal ataupun bisa jadi dari luar. Jadi motivasi itu dorongan dan ada dua, ada motivasi dari diri sendiri, ada motivasi dari luar atau dari lingkungan. Motivasi diri sendiri, dorongan dari sendiri itu kemauan kita tadi. Aku mau belajar, aku pasti bisa. Semuanya gampang kalau aku belajar. Itu
dorongan dari sendiri. Kalau dari luar, dorongan dari luar. Misalkan ibu memberikan Iqbal motivasi, Iqbal semangat ya, Iqbal pasti bisa raih prestasi Iqbal lagi seperti tahun kemarin. Kalau itu semangat sekolahnya, sering masuk, kemudian rajin belajarnya. Nah, atau motivasi lainnya, misalkan kalau dari diri sendiri, tadi teman-temannya bikin gak nyaman, Iqbal kasih motivasi dukungan dari diri sendiri. Teman-teman baik kalau kita baik. Nah, ibu juga bisa kasih motivasi buat Iqbal. Iqbal, gak ada yang bikin gak nyaman. Mungkin kamu kurang mengenal mereka, atau mereka kurang mengenal kamu. Coba mengenal lebih dalam, lebih jauh. Nah, kalau misalnya kitanya baik, pasti orang lain juga baik. Nah, itu motivasi. Sekarang, supaya Iqbal lebih memahami apa itu self love, ibu mau kasih tayangan video Iqbal. Boleh? Tapi kamu tapi nggak tahu dia sama siapa. Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Jadi dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang. Karena kamu dalam hati menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku baik banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komen. Iqbal kan tadi udah nonton videonya. Jadi self-talk itu apa?
Iqbal bisa nyimpulin nggak dari tadi nonton video self talk itu apa? Cara negatif Dirubah. menjadi positif. Sebenarnya self talk itu berbicara pada diri sendiri. Cuman self talk ini tadi ya bisa berubah dari pemikiran negatif ke pemikiran positif. Kayak tadi tuh di situ dikasih contoh kan, ya aku gagal lagi. Nah dia ubah kata-kata kayak gitu. Hari ini gagal nggak apa-apa deh, besok pasti bisa. Lain waktu pasti bisa. Aku harus lebih semangat lagi. Pernah nggak Iqbal ngerasa sedih gara-gara nilai Iqbal turun? Pernah. Sedih nggak pas kemarin pembagian rapat prestasinya turun? Sedih. Nah, Iqbal merasa gagal nggak? Nah, pikiran itu harus dirubah. Dari tadi merasa gagal, Iqbal jadiin semangat. Oh mungkin aku kurang nih belajarnya. Oh mungkin aku kurang semangat dalam menghafalnya atau apa. Nah, dirubah tadi pikiran yang tadi merasa gagal ke pikiran positif. Kedepannya aku pasti bisa. Kedepannya aku harus lebih semangat. Bisa nggak? Jadi sebelum itu Ibu mau nanya lagi ke Iqbal, ada lagi nggak sih yang bikin Iqbal tuh merasa pembelajaran itu nggak nyaman selain yang tadi Iqbal sebutin? Apa emang itu aja? Itu aja. Terus kedepannya Iqbal harus gimana setelah kita melakukan konseling ini? Ibu kasih solusi ke Iqbal. Kalau pikiran-pikiran tadi itu sebetulnya pikiran negatif yang bisa kita rubah ke pikiran yang positif. Nah, kemudian kedepannya Iqbal akan seperti apa setelah melakukan konseling individu ini? Iqbal harus apa sih? Harus semangat belajar, Terus harus selalu berpikir positif. Jangan mudah menyerah. Jangan berpikir negatif. Kenapa sih kita nggak boleh berpikir negatif? karena pikiran negatif itu perkataan yang jelek, Iya. Kalau berpikiran positif, perkataan yang baik. perkataan yang baik. Iqbal mau kedepannya lebih semangat lagi dengan pikiran-pikiran positif. Oke, kemudian kita udah masuk ke tahap tadi kan ya, tahap mendengarkan self talk. Ibu udah ngedengerin kalau kesal Iqbal. Yang pertama tugasnya susah, yang kedua sering kecapean, jadi bikin lemas kata Iqbal. Ketika teman-temannya nggak kurang nyaman atau bikin nggak nyaman. Kemudian tahap penulisan self talk. Tadi Ibu udah nulis ya self talk negatifnya apa. Ada lagi nggak mau ditambahin Kak? Nah, udah ini aja cukup. Nah, kemudian tahap menuliskan self talk positif juga udah tadinya. Kebalikan dari self talk negatif Iqbal. Berarti Iqbal untuk lebih semangat lagi, Iqbal harus menganggap kalau tugas dan belajarnya gampang seandainya kita mau belajar. Terus Iqbal harus jaga kesehatan, berarti biar gak gampang kecapean, biar gak gampang lemas. Kemudian teman-teman di sekolah, kalau kitanya baik, karena orang itu akan baik kalau kitanya baik. Tapi kalau misalkan orang tetap nggak baik kalau kita udah baik, gak apa-apa, kita berpikir positif aja. Oh mungkin ada perbuatan atau perkataan kita yang bikin dia nggak suka atau yang bikin dia sakit hati. Oke, pokoknya kita harus selalu berpikir positif supaya yang terjadi pun positif. Nah kemudian tahap menetapkan self talk positif. Jadi Iqbal menetapkan tadi apa? Harus semangat belajar. Terus apa lagi? Pikiran positif, Iya. Terus apa lagi tadi kata Iqbal? tidak boleh menyerah. Iya. Ada lagi nggak? Enggak. Nah kemudian sebelum ditutup ya, Ibu mau ucapin makasih banyak ke Iqbal kan udah mau sharing-sharing sama Ibu, udah mau dengerin solusi dari Ibu, udah mau cerita-cerita. Dan tadi kita tonton langsung ya Iqbal videonya mengenai self talk. Itu nanti bisa Iqbal terapin di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita harus selalu berbicara positif ke diri sendiri. Nah kemudian kesimpulan di konseling ini,
dari awal sampai akhir. Tadi Iqbal dapetin apa sih dari konseling ini? Ini belajar lagi. Terus Memberikan kata-kata yang baik. apa lagi? Ya. Mendapatkan pelajaran yang baik, kata-kata yang baik. Dapat solusi nggak? Apa sih solusinya? Tidak boleh berkata negatif. Iya, pinter. Kita harus selalu berkata positif atau self pinter. Nah, kemudian sebelum itu kita boleh Iqbal isi dulu instrumen-instrumen yang udah Ibu siapin. Sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mau diceritain lagi nggak sih ke Ibu gitu? Nggak ada, itu udah cukup. Gimana perasaan Iqbal setelah melakukan konseling tadi? Setelah Iqbal cerita-cerita ke Ibu yang Iqbal rasain, apa perasaan Iqbal? Menjadi nyaman. Menjadi nyaman. Lebih lega nggak? Sebelumnya Iqbal berani cerita nggak tentang kendala ini ke orang lain? Berani ke siapa? Ke mama. Berarti emang Iqbal udah ngerasain kendala-kendala ini. Tugasnya agak berat, sering kecapean. Ibu berterima kasih karena Iqbal udah mau konseling atau sharing-sharing sama Ibu. Sekarang Ibu sama Iqbal isi ini ya. Yang pertama ini kuesionernya supaya Ibu memastikan untuk bagaimana sih perubahan pikiran Iqbal setelah melakukan konseling ini gitu, setelah kita pelajari self love positif dan self love. Saya optimis akan prestasi belajar yang akan saya dapatkan yang peroleh nilai yang baik. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Berarti Iqbal pilih yang ini ya, yang setuju. Kemudian saya mampu menerima segala hal terkait hasil belajar yang saya dapatkan. Iqbal menerima nggak semua yang Iqbal hasilkan dari belajar itu? Yang kecil, yang besar, Iqbal terima. Terus saya mampu mengembangkan pikiran self positif untuk menyelesaikan masalah belajar. Nah, maka tadi kita belajar, udah kita sharing bareng-bareng tentang self positif. Iqbal mampu nggak ngembangin self positif ini supaya tetap berpikir positif? Keberatan nggak kalau kita harus berpikir positif? Enggak, karena pikiran positif itu sangat bermanfaat. Terus saya memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan prestasi belajar saya. Iqbal punya kemauan nggak buat belajar seperti sebelum-sebelumnya untuk meningkatkan lagi prestasi Iqbal, nilai Iqbal? Ada nggak kemauan? Kemudian saya percaya dengan menggunakan self positif akan mampu menghadapi segala masalah. Iqbal percaya nggak kalau Iqbal berpikiran positif, yang terjadi juga bakal positif? Percaya? Jadi kalau kita berpikir positif, insya Allah terjadi juga bakal positif. Karena sesuatu itu kan dipengaruhi oleh pikiran kita. Terus saya yakin orang tua akan mendukung saya dengan segala macam hasil belajar yang dilakukan. Iqbal setuju nggak kalau orang tua Iqbal selalu mendukung Iqbal? Bener nggak kalau orang tua selalu mendukung? Mama selalu ngasih semangat? Kalau ayah? Ayah jarang. Ayah jarang. Tapi ayah mendukung nggak semua kegiatan belajar Iqbal? Mungkin ayah karena ayah harus bekerja ya, jadi jarang mendukung. Tapi sebetulnya juga mendukung. Kemudian saya harus belajar dengan giat dan menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Setuju nggak belajar giat? Setuju. Kalau kita belajarnya malas-malasan, yang didapat baik apa jelek? Jelek. Berarti buat nilai baik kita harus belajar dengan giat. Kemudian, bila menghadapi kesulitan dalam belajar, saya akan berusaha menemukan solusi pemecahan masalahnya dan menerapkan pikiran positif atau self positif tadi. Kalau Iqbal menghadapi kesulitan belajar nih, Iqbal akan nyari nih solusi masalahnya apa?
harus terus belajar, apa harus dicari di Google, apa harus dicari di buku paket. Terus Iqbal bakal menerapkan self-talk positif tadi, bakal nerapin pasti bisa kalau aku bilang. Setuju nggak? Setuju. Terus saya percaya bahwa saya bukan orang bodoh. Saya pasti mampu berprestasi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iqbal percayalah sama diri sendiri kalau sebenarnya Iqbal bukan orang bodoh. Apalagi kalau Iqbal mau terus belajar dan menerapkan pikiran positif tadi. Percaya. Karena memang sebelumnya nilai-nilai Iqbal ini bagus, Iqbal rajin. Sebelumnya ya, makanya kita adakan konseling ini untuk mengentaskan apa sih yang jadi kendala Iqbal sampai nilai turun, absensi jarang. Nah kemudian terakhir nih, meskipun saya tahu bahwa risiko kegagalan itu pasti ada ya, gagal itu pasti ada yang balik, seperti lomba ada menang ada kalah. Akan tetapi saya akan terus berjuang melakukan yang terbaik. Setuju nggak? Setuju. Jadi Iqbal setuju untuk menerapkan self-talk positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini aspek yang dinilai dari ibu nih sebagai konselornya. Penerimaan guru bimbingan konseling terhadap kehadiran Iqbal. Ibu nerima nggak kehadiran Iqbal? Nerima. Berarti Iqbal mau nulis yang sangat memuaskan apa kurang memuaskan? Mau pilih yang mana atas pelayanan ibu ke Iqbal? Sangat memuaskan. Ini yang ini. Terus kemudahan guru bimbingan konseling untuk diajak curhat. Ibu gampang gak diajak curhatnya? Gampang. Berarti mau pilih yang sangat memuaskan, apa kurang memuaskan? Sangat memuaskan. Kemudian kepercayaan Iqbal terhadap ibu nih, terhadap guru bimbingan konseling dalam layanan konseling. Iqbal percaya nggak selama layanan ke ibu? Percaya. Berarti Iqbal mau pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Sangat memuaskan. Oke. Kemudian pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individu. Iqbal ngerasa nggak nih ada perubahan? Terus masalah Iqbal bisa terpecahkan nih yang mumet-mumet di hati sama pikiran Iqbal setelah dilakukan konseling ini. Iqbal ngerasa nggak konseling ini tuh ngebuat masalah Iqbal lebih terentaskan, terpecahkan? Ngerasa. Mau pilih yang sangat memuaskan atau kurang memuaskan? Kemudian hasil yang diperoleh dari layanan konseling individual. Tadi hasil yang diperoleh itu apa sih? Terus tadi kata Iqbal tuh harus selalu semangat. Terus nah, hasil yang diperoleh tadi ini memuaskan, sangat memuaskan atau kurang memuaskan? Jadi sebenarnya apa-apa itu dipengaruhi sama pikiran kita ya. Terus kemudian kenyamanan dalam pelaksanaan konseling individual. Iqbal nyaman nggak konseling sama ibu, sharing-sharing cerita-cerita sama ibu? Nyaman. Mau pilih yang sangat memuaskan atau memuaskan? Sangat memuaskan. Oke. Mungkin segitu tadi yang harus diisi. Ada lagi, satu lagi nih. Saya mendapatkan pemahaman baru terkait layanan yang diberikan. Iqbal dapat pemahaman nggak setelah dilakukan konseling? Apa pemahamannya? Oke. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang harus diisi hasil survei layanannya dan untuk evaluasi. Pertama, saya mendapatkan pemahaman baru terkait layanan. Iqbal mendapatkan pemahaman baru nggak setelah layanan konseling? Apa pemahamannya? Terus tadi pemahaman barunya lagi apa lagi? Tadi kan Iqbal udah nonton video, positif. Terus kita boleh menyerah. Oke, boleh. Iqbal mau skor berapa nih? 4. Terus saya dapat mengubah perilaku yang sesuai dengan layanan yang diberikan. Iqbal mampu nggak merubah perilaku Iqbal yang tadinya Iqbal berpikir tugasnya susah, pokoknya pikiran-pikiran negatif jadi pikiran positif? Mampu nggak? Oke. Mau di yang skor 4 sangat setuju atau yang tidak setuju aja?
4. Oke. Saya dapat menyimpulkan mengenai manfaat dan hasil dari layanan. Iqbal mampu nggak nyimpulin hasil layanan tadi itu apa? Apa hasil dari tadi kita udah melakukan layanan konseling. Hasilnya apa sayang? Berpikir positif, berpikiran negatif, Oke, pintar. mendapatkan kata-kata yang baik. Pintar. Jadi hasilnya itu ya yang Iqbal dapetin ya. Jangan berpikir negatif dan berpikir positif. Saya merasa senang mengikuti kegiatan ini. Merasa senang? Oke. Saya merasa puas mengikuti layanan konseling. Puas enggak? Puas. Wah, terus saya lega karena merasa terbantu. Iqbal lega enggak setelah cerita-cerita ke ibu? Lega. Sukarela atau terpaksa? Sukarela. Sukarela, nggak ada yang memaksa ya. Saya merasa senang mengikuti tahapan ini. Iqbal senang nggak? Belum. Kemudian saya merasa dihargai dalam kegiatan layanan. Iqbal merasa dihargai ibu nggak selama kegiatan layanan? Kali-kali. Kemudian saya merasa puas mengikuti layanan konseling. Iqbal puas gak? Cerita-cerita, konseling sama ibu, sharing-sharing, cari solusi. Puas gak? Puas. Oke. Terus saya akan meningkatkan perilaku tanggung jawab terhadap aturan sekolah. Tadi kan setelah kita melakukan konseling, cari solusi, Iqbal mau nggak meningkatin tanggung jawab Iqbal untuk aturan sekolah? Seperti tadi kan identifikasi masalahnya, absensi Iqbal banyak nggak masuknya, banyak sakit dan izinnya. Kedepannya Iqbal mau nggak ningkatin kerajinan Iqbal, ningkatin absensi, semangat belajar, mau lebih bertanggung jawab. Kemudian saya dapat menentukan keputusan dalam bersikap dan bertindak setelah mengikuti. Nah, setelah mengikuti layanan sama ibu, kita belajar self-talk bareng-bareng tadi, sharing tentang masalah Iqbal, sama cari-cari solusinya. Iqbal mampu nggak nentuin keputusan kedepannya harus gimana? Harus belajar dengan giat, tidak boleh menyerah, Kemudian, berpikiran positif. iya, yang paling penting tuh apa sih? Harus berpikir Positif. ya, karena kalau kita berpikir positif yang terjadi apa? Positif. Ya, kalau kita berpikir negatif yang terjadi Negatif. negatif. Pinter. Nah, mungkin segitu rangkaian konseling individu bersama ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf kalau ada perkataan dan perbuatan ibu yang kurang enak di hati Iqbal atau kurang tepat dalam mencari solusi permasalahan Iqbal. Ibu mohon maaf ya. Sebelum ditutup, kita boleh membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca doa untuk menutup konseling individu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mas, terima kasih banyak ya karena sudah mau melakukan konseling individu bersama ibu, sudah mau menceritakan hal-hal yang Iqbal rasakan yang menjadi kendala motivasi belajar Iqbal menurun. Semoga kedepannya Iqbal lebih semangat dan motivasi belajar Iqbal meningkat lagi lebih dari sebelum-sebelumnya.